Jangan kayak anak kecil. Nangis. Kamu kan udah SMP. Jangan kayak gitu. Ini sudah ada bukti nih loh. Dia bicara itu pintar banget, manipulatif. Terus dia juga sempat jampi saya itu. Tidak ada satu paksaan. Kalaupun terjadi paksaan, dia sangat bisa untuk melarikan diri, untuk tidak menghiraukan si Agus. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jep menyala wih. Agus nih bos, tamplek dong. Sosok Agus alias Iwas masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Bagaimana tidak, dari aksi tersangka Agus atas dugaan pelecehan seksual kini berkembang menjadi reaksi belasan wanita yang diduga menjadi korban Agus. Rabu pagi, Agus yang menggunakan baju tahanan menjalani proses rekonstruksi. Bersama pihak terkait, polisi Polda NTB lalu memulai menggelar reka adegan merangkai peristiwa yang terjadi. Rekonstruksi dimulai dari Taman Udayana, tepatnya di sisi utara. Agus memperagakan adegan bagaimana tiba di taman dan menghampiri korban, hingga Agus memperagakan percakapan singkat yang terjadi sebelum keduanya menuju homestay. Selain di Taman Udayana, rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Agus alias Iwas juga dilakukan di sebuah homestay yang berjarak kurang lebih 10 menit dari Taman Udayana. Di kamar nomor 6 ini menjadi salah satu fokus utama rekonstruksi karena di tempat ini ada 2 versi cerita yang berbeda. Ruangan di dalam homestay itu sendiri itu ada 2 versi. Jadi dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Lantas, apa sebenarnya detail 2 versi cerita yang berbeda menurut tersangka dan korban? Nah, nyatanya di lapangan itu adalah yang proaktif itu sampai 49 adegan itu adalah si perempuan tadi. Dan tidak ada manipulatif apa segala macam. Karena itu setelah disepakati di atas kendaraan, kemudian masuk di homestay itu, dan dia langsung membayar, si perempuan itu membayar. Tapi kenapa membayar 50.000? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa dia tahu? Karena si perempuan ini bertanya, kira-kira berapa gitu. Dia bilang ya 50.000. Terus si Agus ini mengatakan bahwa saya akan ganti nanti gitu. Nah, setelah adegan itu dilaksanakan, maka setelah itu semuanya selesai gitu, terus kemudian ya dia minta uangnya kembali karena Agus menjanjikan untuk mengembalikan uangnya yang tadi dipakai untuk membayar homestay tadi. Tetapi si Agus mengatakan, saya tidak punya, kalau bisa saya minta dulu sama kamu barang 10.000, 20.000 untuk saya pakai pulang, nanti saya minta sama mama saya sebagai penggantinya. Terus si perempuan itu mulai marah. Dengan marahnya itu dia menelpon rekannya. Kita melihatnya bahwa tidak ada satu paksaan. Kalaupun terjadi paksaan, dia sangat bisa untuk melarikan diri, untuk tidak menghiraukan si Agus. Ya, jadi banyak hal-hal yang janggal. Dari versi tersangka itu, pihak korban lalu bereaksi. Ya, itu jelas sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta ya bagi kami dari pihak korban begitu, karena disebutkan bahwa dari suka sama suka tapi tiba-tiba bisa melapor itu kan karena merasa keberatan uangnya tidak diganti begitu. Ya, kalau kita pikir secara sederhana, untuk apa begitu ya korban memperjuangkan uang 50.000 yang belum diganti dan harus dibayar dengan kesulitan yang dihadapi oleh korban sampai saat ini, sampai menguras energi dan juga sangat menekan psikologis korban. Mencari titik terang kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Agus alias Iwas sejatinya masih terus bergulir. Berdasarkan hasil rekonstruksi saat itu, polisi menemukan adanya fakta temuan adegan baru. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP
sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Rekonstruksi kasus Agus diketahui dilakukan berdasarkan laporan korban berinisial MA yang melaporkan Agus karena diduga melakukan pelecehan seksual. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Di samping Islamic Center, betul. Apa yang terjadi? Nah, di situ saya ketemu sama si Agus ini. Saya tanya dia, ini Mas, apa maksudnya Mas ini bisa berada sama cewek ini? Bahkan Masnya ini naik ke motor si cewek ini. Di situ Mas Agus ini bersikeras, dia bilang ke saya cuma minta tolong Mas, apa saya nggak boleh minta tolong ke cewek? Ya nggak bisa gitu dong Mas, ini kan di taman kan banyak cowok, banyak pedagang, kenapa nggak minta tolong ke sana? Kenapa harus cewek? Bahkan kamu menaiki motor si cewek gitu. Setelah saya bawa si korban ini ke salah satu minimarket, di situ saya interogasi korban. Lalu dia bilang, saya sudah dibawa ke homestay dan diperkosa. Nah, nggak ada obrolan tambahan di situ, langsung saya bawa ke Polda NTB. Dalam perjalanan itu korban ini ketakutan, nggak berani buat ngelapor karena nggak punya bukti. Ya di sisi lain saya mengharapkan hasil visum, makanya saya berani untuk melaporkan. Lalu benarkah Agus diduga melakukan perbuatan dugaan pelecehan seksual dengan sebuah ancaman? Tidak ada, Pak. Saya berani sumpah tidak ada ancaman, Pak, gitu. Ancaman seperti apa, Pak? Kan dia bisa ngelawan, dia bisa semua-muanya, Pak. Dia normal, sedangkan saya kayak gini, Pak. Dia juga sempat jampi saya itu. Di Udayana bacain mantra. Saya nggak tahu itu mantra apa, soalnya itu pakai bahasa apa saya nggak tahu. Penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Agus alias Iwas hingga kini terus diusut polisi. Seiring berjalannya penyidikan, secara mengejutkan satu orang wanita yang mengaku dan diduga menjadi korban Agus berani muncul ke permukaan. Penasaran dengan korban itu, kami lalu menemuinya. Sebut saja Mawar. Meminta untuk dirahasiakan identitasnya kepada kami, Mawar lalu bercerita. Awalnya pas itu saya pergi sendiri ke teras ke Udayana, terus saya duduk di kursi samping jalan Udayana. Nah setelah itu datang si Agus dan bilang, saya bukan pengemis, saya cuma mau nanya, saya orang baik katanya. Boleh nggak saya nanya gini, kan izin dulu saya. Terus setelah itu saya bilang iya boleh. Terus dia bilang gini, menurut Mbak pantas nggak saya hidup katanya. Terus setelah itu saya bilang iya pantas. Tapi banyak orang-orang yang ngejat saya karena saya nggak punya tangan sampai saya hampir mau bunuh diri. Dia berterima kasih lah gitu kan karena saya udah nyelamatin hidupnya. Ngajak saya ke lokasi kedua yaitu Taman Sangkaryang. Di sana ternyata banyak yang kenal dia. Terus dia bilang gini, "Nah kan banyak yang kenal saya di sini. Nah di sini saya merasa nggak dijatuhin gitu. Nah di sana ada orang yang lagi mesra lah gitu. Terus dia bilang gini, lihat itu cewek itu murahan banget digitu-gituin sama cowok katanya. Ngomong-ngomong terus saya kan ngerengek mau balik ke tempat tinggal saya. Tapi dia bilang gini, kan di sana saya pastinya nggak tahu jalan. Soalnya saya masih anak baru di Mataram. Terus setelah itu ya udah yuk anterin saya pulang sekarang, saya mau pulang sekarang soalnya udah malam banget. Tapi terus dia bilang iya. Nah setelah itu pas kita muter-muterin jalan itu, dia bilang saya udah capek banget ini, kita istirahat dulu ya katanya. Saya nggak mau, saya tetap kakak mau pulang. Tapi dia bilang kaki saya udah nggak kuat, saya mau istirahat dulu katanya. Nanti kita lanjutin katanya. Terus pertama itu dia ngajak saya ke ada pokoknya gang kecil banget, di sana sepi. Nah di sana saya nggak mau, saya di sana bilang nggak mau, ngeberontak sampai hampir teriak. Terus didengar lah sama ada warga yang di sana. Terus Agus ini bilang, cepat pergi nanti dinikahin kita katanya. Nah kan saya posisinya takut dinikahin sama dia. Terus itu udah malam banget, saya juga takut kalau misalnya
kena sendiri. Terus dia bilang kan saya ngerengek di sana mau balik kos. Tapi dia juga tetap kekeh kalau kakinya itu sakit, jadi dia nggak bisa ngelanjutin perjalanan. Dari pengakuan Mawar, dirinya mengaku iba saat bertemu dengan Agus hingga akhirnya mengikuti kemauan Agus. Lalu, siapa sebenarnya Mawar ini? Kalau ini korban dewasa ya, korban dewasa yang kemudian juga sudah istilahnya sampai pada masuk kamar, tetapi kemudian dia berhasil melawan. Di pemeriksaan di kepolisian menjadi korban ke-8 karena ini korban ke-8 yang nanti diperiksa di polisi. Tapi diidentifikasi kami waktu itu sudah masuk sebagai korban ke-5. Usai diketahui siapa sebenarnya Mawar, kepada kami, Mawar lalu melanjutkan ceritanya tentang kejadian di kamar homestay. Pas sudah sampai homestay itu saya ngerasa aneh. Soalnya sebelum itu kan dia lembut caranya buat ngomong sama saya itu. Nah, pas di homestay itu dia udah agak lain sama itu. Pas saya udah kabur ke kamar mandi itu baru dia sempat serapain saya. Nah, pas di kamar mandi itu kan dia ngedobrak kamar mandi. Terus sampai rusak pintu kamar mandinya, pintu bawahnya itu rusak loh. Terus pas ngedobrak itu saya juga sempat kewalahan sama dia. Saya sempat kebuka sedikit, langsung saya dorong lagi pakai bak di kamar mandi itu juga semua saya pakai buat tahan pintu itu. Sampai saya bisa ngubungin teman saya itu, kan di sana posisinya saya lagi ngubungin teman saya. Terus sampai pas di luar, pas di parkiran homestay itu, dia nahan saya, dia bilang ganti uang saya. Padahal saya pastinya nggak pernah pinjam uangnya dia. Terus saya bilang, berapa uangmu Mas, saya kasih kamu. Terus dia bilang semua uang yang di dompetmu itu keluarin katanya. Terus di sana saya ngejelasin juga ke warga. Awalnya saya nggak bisa ngejelasin karena posisi saya juga lagi gemeteran, lagi nangis-nangisnya. Saya cuma bisa ngomong ke teman saya ini, terus teman saya yang jelasin. Nah, awalnya Agus ini bilang dia ngambil uang saya 400, terus 300, terus 200, terus 100. Nah, pas di sana kan dia kasih informasinya lain-lain ke warga. Warga ini juga udah bad feeling lah sama Agus ini gara-gara dari tadi lain-lain aja omongannya. Terus warga ini nyuruh saya pergi, bawa dah temannya pulang Mas, katanya ke teman saya. Setelah itu saya pulang. Tak hanya rasa iba, Mawar mengaku seperti dibawa alam sadar saat berbicara dengan Agus. Iya, dia pinter banget. Bicara itu pinter banget. Sama manipulatif. Terus dia juga sempat jampi saya itu. Di Udayana bacain mantra. Saya nggak tahu itu mantra apa, soalnya itu pakai bahasa apa saya nggak tahu. Itu 2 kali saya dibacain. Pokoknya kalau ngomong sama dia itu pikiran saya full ke dia. Maksudnya nggak bisa buyar gitu loh. Selain pengakuan Mawar, polisi juga telah mengantongi bukti berupa rekaman audio yang diduga korban pelecehan seksual tersangka Agus. Lamun sida mele pacu-pacu kanca aku, ngendeng maaf, empoh na ayano sakit. Wah, kedua, lamun sida pura-pura nangis, ku jamin sida mati. Kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Agus alias Iwas semula berawal dari laporan seorang wanita berinisial MA. Korban MA melapor ke Polda NTB karena merasa dilecehkan. Namun seiring berjalannya penyidikan, rentetan wanita yang mengaku korban Agus mulai bermunculan. Hampir semua korban ini di tahun 2024. Dari sampai hari ini kan total 17 ya, 17 korban. Dari 17 korban itu hanya 1 yang tahun 2022. Sisanya itu tahun 2024. Tak hanya kesaksian, korban juga mengaku membawa video yang diduga cara Agus dalam merayu korban. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Setelah video ini beredar dan diperiksa polisi, kini muncul kembali rekaman audio amatir.
lamun side mele pacu-pacu kanca aku ngendeng maaf empoh na ayano sakit. Wah, kedua lamun side pura-pura nangis, ku jamin side mati. Ku jamin ini bisa kamu jadikan bukti dari orang tua kamu kirim ke orang tua kamu bisa. Bukan berarti saya tapi mental kamu tuh saya yang tanggung jawab. Udah, jangan bilang saya ada di sini. Suruh dari sini. Kamu sekarang rekam suara kamu. Kamu mau ngomong baik-baik sama saya atau tidak? Iya. Ini bukti loh di teman cowokmu. Temanmu nih? Atau belum kenal? Teman, serius. Dan saya tahu kamu masih bohong. Iya, teman kakak kelas saya. Ya, setidaknya ini bukti ya. Tidak usah ngolok. Saya manggil kamu nih kedatangan. Tidak ada saya ngolok. Alasan adik lari apa sih, Don? Pastinya Naya itu. Apa dia bilang Naya? Iya, habis itu lari dia bilang. Itu lari saya. Jangan kayak anak kecil. Nangis. Kamu kan udah SMP. Jangan kayak gitu. Ini sudah ada bukti nih loh. Ini nanti kirim ke ibu saya ya. Ini saya mau bawa ke ibu saya rekaman ini. Terus terang. Agar apa? Agar ibu saya tidak salah paham loh. Kamu besar, gak anak kecil. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dari isi rekaman itu? Dari rekaman itu, jadi anak dibuat istilahnya ketakutan begitu, dan kemudian akhirnya di anak ini diminta untuk nganter saudara Agus ke suatu tempat. Anak itu mengikuti apa yang diminta oleh saudara Agus itu. Ternyata dia minta diantar ke rumah, tapi nyatanya anak ini dibawa ke homestay. Ya tadi lebih kepada tidak memaksanya, itu tidak memaksa untuk kekerasan seksual, enggak, tapi dia mengintimidasi korban bahwa korban ini telah melakukan bullying. Kira-kira begitu. Sampai kepada tahap kemudian si korban disuruh rekam, nanti saya akan laporkan ke ibu saya, kira-kira begitu, nanti saya akan laporkan polisi. Nah, sampai akhirnya kemudian korban terintimidasi dan kemudian kalau gitu ayo anterin saya dulu ke rumah saya. Akhirnya korban mengikuti si saudara Agus ini, memboncengkan juga karena korban bawa motor, dia kemudian ke homestay itu. Kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Agus sungguh telah menyita perhatian banyak pihak. Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga turut menyoroti kasus ini. Ya, kemarin itu kebetulan kan saya ada kunjungan kerja ke NTB, ada beberapa kegiatan. Setelah itu ada kesempatan saya untuk bisa melihat setidak-tidaknya pelayanan kepolisian NTB dalam rangka katakanlah memeriksa penyandang disabilitas. Itu jadi concern saya di situ. Kehadiran Mensos di Polda NTB untuk memastikan hak-hak tersangka yang merupakan penyandang disabilitas terpenuhi secara hukum. Ya, misalnya kan tentu misalnya ya ada toilet khusus misalnya, atau dia memerlukan bantuan orang lain ketika ke toilet, kan gitu. Kemudian fasilitas apa yang dibutuhkan, banyak sekali lah. Jadi dalam rangka penghormatan, dalam rangka memberikan perlindungan dan lain-lain terhadap penyandang disabilitas. Selama proses pemeriksaan itu cukup baik ya, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kepolisian NTB cukup baik, jadi hak-haknya dipenuhi ya. Jauh sebelum dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Agus alias Iwas muncul, Kemensos rupanya kerap membantu Agus, bahkan rencananya ke depan para penyandang disabilitas akan mendapatkan kartu dari negara. Sebenarnya Mas Agus atau Iwas ini ada bantuan dari Kemensos lewat sentra yang kita miliki di sana, dan juga ada semacam bimbingan gitu, ada komunikasi, ada konsultasi gitu sebelumnya. Tapi akhir-akhir ini katanya kepala sentra, kemarin saya tanya, sudah jarang ketemu. Dua versi kesaksian berbeda menjadi fakta dalam perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Agus. Benarkah Agus melakukan pelecehan seksual seperti apa yang telah dituduhkan? Kita tunggu saja, karena proses hukum masih terus berjalan.